firman Tuhan ini, saya mau menyampaikannya. Berita ini sudah kita baca bahkan minggu kemarin kita dengan khotbah di sini di gereja. Hari ini kita akan kembali membaca Injil Matius pasal 28 ayat 10. Ini jadi sorotan saya pada sore yang diberkati ini. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-10. Sudah dapat katakan amin? Amin. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaramu supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat Puji Tuhan. Silakan. Salam. Salam. Baik, puji Tuhan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan yang masih diberikan kesempatan hidup dan dikasih kesempatan untuk bekerja di kebun anggurnya. Mohon maaf saya tadi terlambat sedikit karena dari gereja pulang, lantas lanjut pergumulan doa pengutusan untuk hari Rabu ini berangkat ke Bena sampai hari Minggu. Baru habis selesai doa pergumulan dan pengutusan, saya datang ke sini. Tadi saya turun di batu, saya cuci muka. Karena siang bolong, saya pakai baju begini, siang bolong dari tadi. Saya cuci muka sedikit, angkat parfum, gosok-gosok sedikit. Ya, malam lagi mau sambung di dekat Bapak Wuru di situ. Pas naik, jam 7. Mereka berbeda. Saudara-saudara yang diberkati, kalau kita melihat menyoroti bagian ini, saudara-saudara, adalah ini bicara cerita tentang kebangkitan Kristus, dan kita ada di masa-masa ini. Yesus sementara minggu-minggu di mana kita merenungkan Yesus bangkit, Yesus menyatakan dirinya kepada para murid. Ya. Penampakan Yesus kurang lebih 10 kali pasca dia bangkit. Ya. Dan bagian ini menarik untuk kita perhatikan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus bicara ini kepada khususnya bagi kaum perempuan pada waktu itu dalam teks ini. Maria Magdalena, Salome dan yang lain-lain. Yesus bilang dengan mereka, jangan takut. Kenapa Yesus bilang jangan takut saudara-saudara? Karena memang teks pada waktu itu mereka penuh dengan ketakutan, kecemasan. Jangankan Yesus bangkit, mereka mau pikubur saja juga mereka penuh dengan kecemasan. Kalau saudara baca dalam Markus itu juga mencatat demikian. Ya, perempuan-perempuan ini dalam perjalanan bilang begini, ini ketompe ini siapa yang mau guling ini batu. Oh. Itu sebuah kecemasan, betul? Rindu mau pergi, mau meminyaki, mau merempahi tubuh Yesus, tapi mereka juga penuh dengan kecemasan. Ketompe siapa yang guling? Ini nanti pergi, ini pengawal dong kasih izin kosonde, kata bisa dekat kosonde. Itu semua timbul dalam pemikiran mereka, bisa kemungkinan. Karena kubur Yesus dijaga oleh para pengawal. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus adalah merupakan titik sentral di mana gereja Tuhan dibangun dan titik utama dalam setiap pemberitaan Injil. Kesaksian kita di sini. Paulus bilang begini, kalau dia tidak bangkit maka sia-sialah kepercayaan. Kekuatan iman kekristenan kita ada dalam kuasa kebangkitan itu. Amin. Saudara perhatikan, itu sebabnya Yesus bilang jangan takut. Apa yang perlu kita takutkan dalam hari-hari hidup kita? Ya, jelas kebangkitan Kristus. Dia bilang apa yang kamu takut? Kuasa maut telah digalakkan. Allah maut tidak bisa menahan dia. Kita belajar beberapa hal. Yang pertama, tentang kebangkitan. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah isi misi Kristen. Sekali lagi, kebangkitan Tuhan Yesus adalah isi misi Kristen. Sekali lagi, kebangkitan Tuhan Yesus adalah isi dari misi Kristen.
Tuhan, terima kasih. Kalau hidup saya tidak dipergunakan untuk berjalan menyampaikan kabar baik bahwa Yesus sudah bangkit, maka tidak ada isi apa-apa. Amin. Iman kita tidak. Kita belum menikmati kuasa kebangkitan. Karena jelas ya, amanat itu datang. Pada saat dia bangkit, dia bilang, salam damai sejahtera bagi kamu. Jangan takut. Salam itu menghilangkan rasa takut. Para perempuan-perempuan. Bahkan Yesus berjumpa dengan para murid, dicatat dalam Injil Yohanes. Ya, kebangkitan Kristus dalam Injil catat. Tapi menceritakan kisah setelah pasca kebangkitan dan penampakan. Itu cerita paling lengkap itu dalam Injil Yohanes. Kalau kita baca mulai pasal 20-21. Waktu Yesus berjumpa dengan para murid pun demikian. Yesus bilang, damai sejahtera bagi kamu, dan seterusnya. Damai sejahtera pertama menghilangkan rasa takut. Setelah Yesus menghilangkan rasa takut, dia bilang, pergi. Ini sebuah pengutusan. Amin. Sebuah perintah. Pergi, jangan takut. Kenapa? Karena kuasa itu akan menyertai kamu. Saya waktu kemarin khotbah tadi malam di Obed, di pendeta Mama Yeye gereja. Sebelum itu, hari Jumat pagi itu, saya buang air besar itu, kotoran keluar sedikit tapi darah yang keluar. Terus berdoa, saya pun tenggorokan terganggu sekali. Saya bilang, Tuhan, ini bagaimana? Akhirnya hari Jumat malam itu saya harus pergi juga untuk ikut ke ibadah pembukaan. Saudara-saudara, iblis memang cemburu. Bayangkan itu, sana Purput itu hari-hari itu makanan tanpa rumah ini. Tapi bisa itu malam saya lari lewat itu cabang jauh. Saya tidak lihat cabang bagi. Bahkan gereja yang saya biasa tanda sebelah kiri itu tidak jelas, tidak lihat. Banyak. Saya sudah langsung mendekat ini ikan putih. Kok semua saya ikan putih? Putar kembali, Pak. Putar kembali modal kuliah di jalan cabang. Itu memang di cabang itu memang misteri. Pergumulan berat itu kalau masuk. Jadi saudara-saudara, kabar baik yang akan disampaikan tugas ini, para murid melanjutkan itu untuk memberitahukannya. Kabar baik ini akan memerdekakan kebangkitan Yesus, memberikan kuasa untuk hidup sebagai murid Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi, kuasa kebangkitan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus kita itu adalah merupakan isi misi Kristen. Dalam kebangkitan itu juga saudara-saudara, kita belajar bahwa Tuhan Yesus membuktikan otoritasnya sebagai anak Allah yang berkuasa. Perempuan-perempuan itu untuk pertama mereka kali bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit itu. Nah, para murid lain kemudian berjumpa juga dengan Yesus di Galilea. Mereka tersungkur menyembah Dia. Saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan otoritasnya sebagai anak Allah yang maha kuasa. Dan oleh sebabnya kita tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang, khawatir dalam hal mempercayai Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Amin kok. Tinggal orang mau bilang apa tentang kita, agama lain mau bilang apa tentang kita, itu bukan urusan. Urusan kita ada. Kita tetap percaya karena Yesus bangkit memberi jaminan untuk kehidupan yang kekal. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi jaminan bagi penggenapan janjinya kepada para murid untuk menyertai mereka senantiasa
sampai pada kesudahan zaman. Kalau Yesus tidak bangkit, dia tidak akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Lazarus yang dibangkitkan Yesus, dia bangkit dari orang mati, tapi dia mati juga. Yesus bangkit dan hidup untuk selamanya. Amin. Jadi waktu masa penampakan Yesus dengan murid-murid, para murid-murid juga masih ada penuh ketakutan, kecemasan, masih khawatir ini betul kau saja sampai ini hantu. Yesus bilang, lihatlah ini tanganku dan kakiku, rapalah aku ini sendiri. Sebab hantu tidak mempunyai daging. Dia seperti ada padaku, kata Yesus. Tapi para murid pun tidak percaya, sudah lihat Yesus pun tangan kaki itu apa, tapi masih juga ragu-ragu. Maka Yesus bilang begini dalam Injil Lukas, ada makanan di besok, pas Pak Kupa. Dan bilang ada nih, ada ikan goreng sedikit. Yesus bilang mari, dan dia makan. Dan situ para murid mempercayai bahwa inilah guru. Sebab setan selalu bisa makan ya. Ada pernah lihat setan makan? Atau ada yang suka ketemu setan? Nonton di Indonesia ketemu setan. Tapi ketemu langsung, sudah melihat setan langsung. Jalan-jalan langsung ketemu. Ada duduk di bawah pohon sambil makan jagung goreng. Tidak. Yesus membuktikan, tapi itulah para murid saudara-saudara. Jadi dalam kuasa kebangkitan itu, Yesus menghilangkan rasa takut para murid, rasa takut yang ada dalam diri para perempuan-perempuan itu, rasa khawatir, cemas. Yesus menghilangkan itu. Setelah Yesus memberi penghiburan, menghilangkan rasa takut, Yesus bilang, pergi, sampaikan. Saudara, waktu dia mengutus itu otoritas penuh diberikan. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia suruh kita menginjil, dia suruh kita bersaksi. Itu dengan otoritas penuh. Itu tidak ada sesuatu pun yang bisa mengatasi. Saya masih ingat kesaksian Gede Elohim tahun kemarin kok yang di Bali. Berapa tahun lalu yang di Bali. Itu luar biasa Tuhan buat tanda-tanda heran, dia kasih tahu kok. Sampai pendeta saja masih ragu-ragu, tapi pendeta percaya juga. Melihat apa yang Tuhan katakan, itu fakta nyata, kenyataan. Itu membuktikan otoritas yang diberikan kepada orang-orang yang dipercayai, yang mau pergi untuk dia. Hari ini gereja fungsi harus adalah memberitahukan bagi dunia bahwa Yesus sudah bangkit. Dengan otoritas penuh kita sampaikan ini. Inilah inti daripada misi kekristenan. Kebangkitan Kristus itu adalah isi ini, misi kita. Maka kita bersemangat, kita berani menginjil, berani menyatakan, karena ini otoritas diberikan kepada kita. Tidak semua orang Kristen dikasih kepercayaan ini, saudara. Dan kalau saudara dan saya dipilih untuk menyampaikan firman Allah, menginjil, keluar dalam pelayanan, itu otoritas yang luar biasa. Saudara lihat ini perempuan-perempuan biasa. Mereka bukan pilihan, bukan pengkhotbah hebat, tapi mereka pertama kali dipakai Tuhan. Untuk apa? Kasih tahu para murid yang lain. Beta tunggu dong di Galilea. Kabar baik itu dilanjutkan kepada para murid, dan para murid menyampaikan bagi dunia sampai hari ini kita dengar Yesus bangkit. Tapi berita itu pun saudara-saudara, ada orang yang juga mau memutar balikan kebenaran. Sehingga cerita pembohongan yang dilakukan oleh para pengawal itu yang telah dibayar oleh imam-imam, cerita itu sampai berlaku sampai sekarang ini. Karena di orang Yahudi sampai hari ini banyak yang belum terima Yesus sebagai Mesias karena berpegang pada cerita itu. Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh para murid. Itu cerita sampai hari ini. Israel, orang-orang Yahudi masih percaya.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tugas kesaksian itu mengandung 3 sifat. 1, dia bersifat universal atau mencakup semua orang. Itu tugas kesaksian. Yang kedua, itu bersifat pemuritan, membimbing orang masuk ke dalam seluruh pengajaran Kristus. Itu pribadi. Membimbing ini sebab Yesus bilang pergi jadikan semua bangsa murid. Nah, ini bicara soal pengajaran, soal bimbingan, pemuritan. Saya kemarin bicara tempat, saya bilang persekutuan harus ada persiapan pengkaderan. Banyak persekutuan yang ditutup hari ini pending berhenti itu karena tidak ada tongkat estafet yang dipersiapkan orang yang menerima. Maka itu ya, tugas kesaksian itu yang pertama tadi, sifat yang pertama itu sifat umum, universal, mencakup semua orang, tapi bersifat pemuritan pribadi, membimbing orang masuk ke dalam seluruh pengajaran. Dan yang ketiga, itu bersifat membentuk keumatan. Ya, itu baptis mereka yang percaya, mengumpulkan dalam satu wadah yang disebut gereja. Organisasi ini. Soal membaptis itu urusan di pembagian yang ada di situ sekarang ya. Kalau penginjil beda dengan gembala, pendeta. Itu yang punya urusan untuk baptisan. Atau urusan dicari datang ke doa yang gembala. Begitu kira-kira ya Pak Pendeta ya. Jadi jangan ambil kursi pendeta dong. Kenapa saya omong begini? Karena ada satu teman ya, dia orang persekutuan penginjil tapi dia bukan pendeta. Dia juga karena anak muda semangat penginjilan. Lantas dia tanya pendeta, Bapak boleh tidak kalau orang yang saya injili itu mau terima Yesus dan saya baptis? Saya bilang tidak boleh. Sebab itu untuk memberikan materi itu Anda harus menerima peneguhan dalam satu organisasi gereja, sehingga waktu Anda melakukan itu ada dasar-dasarnya, tidak sembarang lakukan. Tapi ternyata ada yang cerita memberi kesaksian kepada saya, dia telah membaptis belasan orang, sedangkan dia tidak diteguhkan sebagai seorang pelayan di salah satu gereja. Saya bilang ini yang bahaya, ya, bahaya. Itu merampas porsi orang lain, jadi memang sudah bisa. Sampai di poin yang ketiga ini, kesaksian itu yang ketiga bersifat ya, membentuk keumatan melalui baptisan, dan itu sifat yang ketiga itu bukan datang pembagian. Sekali lagi, itu ada Pak Pendeta di sini ya, kami landing itu butuhkan. Kalau ada yang boleh dicabut serahkan diri, seperti yang sekarang kami ada bimbing ini dari Makassar. Dia minta kalau bisa, Pak Mun, ini pasca ini sudah baptis saya pasca. Saya bilang lu semangat belajar dulu. Semangat baptis itu gampang, gerejanya terlalu banyak, bukan pendeta banyak, lu mau pilih mana sah? Lu siap situ kalau lempar di ember sudah. Tapi lu mengerti dulu, mengenal dulu dia dengan benar. Yang kedua kali sementara pembelajaran dia dalam tahap mengenal Yesus dengan baik. Saya bicara dengan dia, saya bilang, lihat Yesus yang tersalib, jangan lihat Yesus yang beri makan 5.000 orang. Saya kalau lu pandang Yesus yang beri mujizat, satu waktu lu ikut dia dan tidak ada mujizat yang nanti dia buat di stopkan, lu bingung nanti. Tapi kalau lu ikut dia yang tersalib, dia bilang sudah selesai, maka kamu pasti akan kuat dalam kondisi keadaan apapun. Tapi ada beberapa orang yang mata sosok masuk menjadi sosok pahlawan seperti pemaksaan bagi orang ini. Karena saya belajar dari berbagai beberapa hal kejadian yang lalu-lalu.
Karena ikut semangat saja, bawa ke gereja ikut semangat, asik gaya mau kembali pindah agama. Nah, jadi itu saya rasa itu penginjilan yang agak sedikit salah. Hal itu dikoreksi. Itu saya membimbing hari ini, satu keluarga ini saya tidak cepat-cepat, harus belajar lebih. Itu sebabnya saudara-saudara yang diberkati, memiliki 3 ciri misi ini adalah tanda kesejatian kehidupan Kristen dan gereja kita. Jangan puas bahwa kita telah selamat, milikilah dorongan kuat untuk bersaksi bagi Kristus, seperti para perempuan-perempuan yang dicatat dari Alkitab, firman Allah yang kita baca. Apa yang Yesus katakan dengan mereka, itulah yang mereka sampaikan kepada para murid, bahwa Yesus sudah bangkit, Guru sudah bangkit. Pesan itu yang dilanjutkan para murid pada akhirnya setelah Yesus naik ke surga. Dan sampai saat ini, hari ini di Indonesia, di Kota Kupang, di persekutuan doa Elohim, kita dengar kembali berita itu. Sebab itulah titik misi kita, utamanya kita di situ dalam menyampaikan kabar baik ini. Saudara-saudara yang diberkati, belajar dari perempuan-perempuan ini. Kita pun demikian, berhadapan dengan sebuah pilihan yang suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menjalankan untuk menyampaikan kabar sukacita bagi dunia ini, kabar gembira bagi dunia, bahwa Yesus mati, Yesus sudah bangkit, dan Dia hidup selamanya. Tatkala kita mengambil keputusan untuk menyampaikan ini, bukan berarti bahwa kita berjalan di jalan yang mulus, tetapi kita juga akan berhadapan dengan banyak tantangan. Ada guru-guru palsu, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keras kepala, tegar tengkuk, yang saat kita menyampaikan pun mereka seolah-olah tidak mendengar, tapi mereka mendengar, tapi bikin sudah dengar. Tapi bukan berarti itu membuat kita patah semangat untuk tidak bersaksi bagi dunia ini. Sekali lagi, jangan puas ketika kita menerima keselamatan. Tapi tugas penting adalah ada sebuah tugas penutusan bagi setiap kita yang sudah mengetahui kabar ini, adalah melanjutkan berita itu kepada orang lain, supaya orang lain pun datang kepada Kristus dan mengikuti Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup dan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Jadilah saksi yang baik dalam kuasa kebangkitan Kristus, menolong kita untuk terus menyatakan bagi dunia bahwa Yesus benar-benar mati, Yesus benar-benar hidup, dan Dia hidup selamanya. Amin.